Halo sobat, selamat datang di Cobain TV Channel. Di video kali ini kita akan cobain Energy Source Inflator atau pompa elektrik keluaran dari Besius. Oke, di sini sudah ada satu kotak Energy Source Inflator Pump keluaran dari Besius. Dengan kata lain, ini adalah pompa elektrik yang bisa digunakan untuk mengisi angin ban atau barang-barang lainnya yang membutuhkan pompa angin. Barang ini saya beli langsung dari official store-nya Besius yang ada di Tokopedia. Untuk harganya sendiri, karena sedang ada diskon 50%, jadi saya hanya perlu membayar sekitar 600 ribuan saja. Dan untuk sobat yang ingin melihat-lihat barangnya, akan saya cantumkan link pembeliannya di kolom deskripsi. Nah, di bagian kiri kotaknya, terdapat poin-poin mengenai barangnya. Antara lain, di dalam kemasan sudah include baterai, ada sistem auto stop ketika tekanan angin sudah full, serta fungsi-fungsi lainnya. Lalu di sebelah kanan kotaknya, ada info mengenai aksesoris apa saja yang kita dapatkan dalam satu kemasan ini, yang antara lain selang angin, jarum pentil, air nozzle, serta kabel charger. Lalu di bagian belakang kotak ada detail-detail mengenai spesifikasi dari barangnya, antara lain kode model yaitu CRC-QB02. Lalu ada juga info mengenai size-nya, di mana panjangnya itu sekitar 14 cm, lebarnya hampir 8 cm, dan tebalnya itu 4 cm. Nah, untuk produk Besius yang asli, terdapat hologram serta barcode di bagian belakang kotak. Lalu ada juga stiker certification mengenai quality control pass. Jadi barangnya ini benar-benar original Besius ya. Oke, langsung kita cobain aja unboxing barangnya. Di bagian atasnya ada lapisan plastik bening. Dan kita langsung bisa melihat pompa elektriknya yang masih terbungkus dengan plastik. Kita taruh dulu dan lanjut unboxing sisanya. Seperti biasa, kita akan dapat manual book yang hanya berapa lembar saja. Yang berikutnya ada buku garansi, nah lalu di paling dalamnya ada selang angin yang cukup pendek ya, paling panjangnya sekitar 15 cm. Di bagian ujungnya sudah ada mur untuk mengaitkan ke nozzle-nya. Kita lanjut lagi, di mana di bagian pinggirnya masih ada box kecil. Dan di dalamnya ini sih nggak ada apa-apa ya, udah kosong. Nah, di dalam box kecil ini harusnya sih isinya kabel charging dan juga ada air nozzle-nya. Untuk kabel chargernya sudah menggunakan kabel Type-C, di mana untuk input chargernya itu ada di angka
5 volt atau 2,4 ampere maksimalnya. Untuk panjang kabelnya sendiri cukup standar ya, paling sekitar 30 sampai dengan 40 cm. Nah, ini sudah Type C, jadi bisa pakai kabel charger dari HP saya. Lalu aksesoris berikutnya ada 3 buah nozzle, di mana ada yang berupa jarum yang biasa kita gunakan untuk mengisi bola ya, seperti bola basket atau bola tendang. Lalu berikutnya ada nozzle yang berupa kerucut dengan 2 ukuran, ada yang biasa serta yang lebih lancip lagi. Nah, baru kita coba lihat pompa elektriknya, yang kalau dilihat-lihat seperti power bank namun lebih tebal dan lebih berat sih. Di bagian atasnya ada beberapa slot yang antara lain storage atau tempat cadangan untuk nozzle-nya. Lalu ada lampu senter yang bisa digunakan saat gelap, port charging serta port selang anginnya. Untuk perkiraan beratnya sih antara 1 sampai dengan 2 kg. Oke, sekarang kita coba nyalain aja ya. Jadi tinggal ditekan tombol M yang ada di sebelah paling kiri dan layarnya pun langsung nyala. Tapi sebelum kita gunain, saya mau cabut dulu stiker pengamannya. Entah kenapa rasanya enak banget kalau nyopotin stiker dari gadget baru. Oke, ketika sudah nyala, di sini ada beberapa tampilan yang bisa kita lihat. Di mana di bagian paling atas terlihat simbol 2 bar yang menjadi indikator dari baterainya. Jadi ketika baru dinyalain, baterainya ini ada sebanyak setengah dan tidak full. Lalu simbol yang ada di bawah simbol baterai adalah indikator yang menunjukkan mode yang sedang aktif dipakai, di mana saat ini terlihat simbol bola yang artinya kita sedang ada di mode untuk pengisian bola. Dan untuk menggantinya kita tinggal pencet tombol M, maka modenya akan berganti ke mode lain yang antara lain mode ban mobil, ban motor, serta ban sepeda. Lalu di bawah tombol M ada tombol lampu yang jika kita tekan maka lampu senter yang ada di atas akan menyala. Nah, seperti ini. Kita cobain lampunya dalam keadaan gelap ya. Ya, nggak terang-terang banget sih, tapi lumayan lah kalau kita lagi ngisi ban kendaraan di malam hari. Jika kita tekan tombolnya lagi, maka mode menyalanya akan berubah, di mana ada mode kedip yang biasa serta mode kedip yang lebih cepat. Jadi untuk fitur lampunya sih menurut saya cukup berguna ya. Oh iya, di videonya ini kan tampilan layarnya kedap-kedip ya. Nah, itu dari kameranya. Jadi untuk barangnya sendiri sih normal ya, nggak kedap-kedip. Oke, yang berikutnya untuk mode pengisian anginnya, itu bisa kita atur-atur, bisa kita naikkan atau turunkan. Jadi bisa disetting sesuai dengan tekanan angin yang biasa sobat gunakan. Oke, kita coba pasang selang anginnya, di mana tinggal kita putarkan saja ke port yang sudah ada. Nah, hasil pemasangan selangnya seperti ini.
Yang berikutnya kita cobain salah satu nozzle yang sudah include di dalam paketnya. Tinggal diputar dan dikencangkan saja sampai nozzle-nya terpasang dengan rapat. Nah, selanjutnya kita coba nyalain ya mesin pompanya. Pilih mode yang paling kecil dulu, lalu tekan tombol OK yang ada di tengah. Ya, ini sedang proses menyala, di mana anginnya sudah keluar. Seperti yang sobat bisa lihat dan dengarkan, bunyi dari mesin pompa ini sangat keras dan getarannya pun cukup kencang ya. Jadi memang mirip dengan mesin-mesin kompresor yang biasa digunakan untuk mengisi angin. Selanjutnya saya pengen cobain tes. Tadinya sih pengen pakai balon karet, namun karena di rumah adanya cuman kantong plastik, jadi pakai yang ada aja ya. Nah, kalau untuk kantong plastik masih oke ya. Kita coba sekali lagi deh sebelum cobain langsung ke ban sepeda atau ban mobil. Untuk tekanan angin yang dihasilkan sendiri dari pompa elektrik ini berjarak antara 5 sampai dengan 150 psi. Oke, selanjutnya kita akan cobain real testnya, yaitu mengisi angin ban sepeda dan angin ban mobil. Oh iya, tapi sebelumnya kita cobain dulu deh untuk ngecas baterai pompa elektrik ini. Nah, seperti yang tadi sudah dilihat, baterainya itu tinggal 2 bar atau setengahnya. Jadi saya mau coba charge dulu, dan karena kabel bawaannya tadi pendek, saya pakai kabel lain yang sama-sama Type-C dan mereknya pun Basius. Nah, seperti ini tampilan saat proses charging. Untuk kapasitas baterainya sendiri berada di angka 2400 mAh. Dan untuk proses chargingnya, jika dilakukan dalam keadaan kosong, maka bisa memakan waktu dari 4 sampai dengan 5 jam. Sebelum kita cobain isi angin ban, karena di rumah saya hanya ada selang ban yang biasa dan ujung selangnya pun tidak sesuai, jadi saya coba akalin dengan menggunakan nozzle yang lancip. Lalu saya sambungkan ke selang bannya. Yang terakhir tinggal kita pasangkan ke mesin pompanya. Nah, di sini udah ada sepeda lama saya nih. Yang pastinya angin dari bannya tinggal sedikit. Langsung kita cobain pasang ke bannya. Dan sebelum dinyalakan, kita setting dulu batas maksimal yang kita mau. Nah, entah kenapa di mode sepeda ini, settingan defaultnya tinggi banget ya. Jadi perlu saya turunin dulu ke angka yang biasanya sekitar 25 psi.
Oke, sudah kita setting di angka 25,5 PSI. Selanjutnya tinggal kita tekan OK. Seperti yang kelihatan di layar monitornya, tekanan anginnya akan terlihat naik sampai dengan batas yang sudah kita setting tadi. Kita cepetin aja ya videonya. Ketika sudah mencapai angka yang kita setting tadi, otomatis mesin pompanya akan berhenti sendiri. Nah, seperti yang bisa dilihat, bannya udah kenceng lagi ya. Untuk proses pengisiannya sendiri, tadi memakan waktu antara 1 sampai dengan 2 menit. Jadi memang lebih lambat jika kita bandingkan dengan saat kita mengisi angin dengan mesin kompresor yang besar. Tapi kalau buat saya pribadi sih, pompa elektrik ini sangat praktis untuk digunakan, sehingga kita tidak perlu capek-capek memompa lagi secara manual. Jadi sudah pasti barang ini bakal saya sering bawa ketika saya sedang trekking menggunakan sepeda. Oke, yang berikutnya kita cobain isi angin untuk mobil ban. Kebetulan di sini ada ban yang sudah kita lepas dan akan kita coba tambahkan anginnya. Kita ganti modenya ke mode ban mobil, lalu saya mau setting ke angka 35 PSI. Setelah kita pasang ke ban, indikatornya menunjukkan tekanan ban saat ini adalah 19,5 PSI. Langsung kita nyalakan saja. Seperti yang sobat bisa lihat, untuk proses pengisian angin di ban mobil ini, prosesnya lebih lama jika dibandingkan dengan saat kita mengisi angin di ban sepeda tadi. Nah, kayaknya ini bakal butuh waktu lama ya. Dan kayaknya baterainya juga nggak bakal cukup nih, karena tinggal 1 bar. Ini sudah jalan sekitar 3 menit, namun proses pengisiannya masih di angka 28 PSI. Dan mesin pompanya ini udah mulai panas ya, terasa di tangan saat dipegang. Sudah nambah 2 menit lagi, berarti totalnya sudah lebih dari 5 menit ya. Dan proses pengisiannya masih di angka 33 PSI. Nah, baterainya keburu habis. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, untuk proses pengisian angin di ban mobil sangat bisa dilakukan, namun butuh baterai yang lebih banyak dan juga waktu yang jauh lebih lama. Jadi buat saya paling bakal saya gunain ketika ada salah satu ban mobil saya yang anginnya kurang, dan bukan untuk pengisian angin untuk 4 ban sekaligus dalam satu waktu. Karena kemungkinan besar mesin pompanya tidak akan kuat. Nah, jika sobat sudah selesai menggunakannya, harap hati-hati dan tidak langsung memegang ujung dari selang angin. Karena selain mesinnya, ujung selangnya pun akan terasa sangat panas. Jadi sebaiknya ditunggu dulu beberapa menit sampai ujung selangnya tidak begitu panas. Oke, secara keseluruhan sih buat saya pribadi, Basius Energy Source Inflator Pump ini masih saya anggap worth it, karena bakal saya tetap gunakan saat bersepeda maupun untuk jaga-jaga saat berkendara dengan mobil. Oke, sekian video kita kali ini. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Dan untuk sobat yang belum subscribe, silakan di subscribe, karena kita akan bikin video-video dan cobain barang-barang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.